Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ke skill yang berikutnya, yaitu Structure and Written Expression, skill 18, yang berbunyi Invert the subject verb with conditional sentence. Seperti yang sudah kita jelaskan di meeting yang sebelumnya, bahwa invert artinya adalah dibalik. Yang dibalik adalah subjek dan verbnya. Yang seharusnya suatu kalimat formulanya adalah subject verb, ketika bertemu dengan conditional sentence maka harus dibalik, yang tadinya subject verb menjadi verb subject. Oke, jadi apa itu conditional sentence? Conditional sentence kita kenal dengan yang namanya kalimat pengandaian atau kalimat bersyarat. Ya. Contohnya adalah biasanya ditandai dengan adanya kata if, ya, dalam klausanya. Contohnya di sini ada if I were a bird. Lalu ada if you should arrive before 6. If John had driven his car carefully. Nah, itu yang namanya kalimat pengandaian. Jika saya menjadi seekor burung, saya akan terbang di atas gunung Everest. Cuma pada kesempatan kali ini yang akan jadi fokus kita adalah kalimat yang memiliki conditional sentence dengan ciri ada were-nya, lalu diikuti dengan should, lalu ada juga dengan had. Jadi hanya 3 kata ini yang mana jika ada dalam suatu kalimat conditional sentence, maka subjek dan verbnya itu bisa dibalik. Tapi ini sifatnya hanya optional saja atau pilihan. Nah, kalau pada skill-skill yang sebelumnya itu subjek dan verb harus dibalik, wajib. Tapi kalau yang ini tidak harus. Ini hanya sifatnya optional saja. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut ini. If I were a bird, I would fly to the Mount Everest. Jadi di sini subjeknya adalah I, verbnya adalah were. Kita tahu bahwa kalimat ini adalah kalimat pengandaian, yaitu ditandai dengan adanya if di sini. Nah, kalimat ini bisa kita ubah ya menjadi verb subject posisinya, karena dia adalah conditional sentence. Yaitu dengan cara menghilangkan if-nya, ya, lalu were-nya kita taruh di depan, ya, subjek posisinya tetap sama. Jadi nanti posisi kalimatnya menjadi were I a bird, I would fly to the Mount Everest. Begitu ya. Untuk selanjutnya, ya, yang tadinya subject verb menjadi verb subject. Yang kedua, contohnya di sini ada should. If you should arrive before 6, just give me a call. Ini adalah kalimat pengandaiannya, ya. Ciri-cirinya ada kata if di sini. Lalu di sini ada you sebagai subjek, should sebagai verbnya. Karena ini kalimat pengandaian yang di dalamnya ada should, kita bisa membaliknya menjadi verb subject. Dengan cara sama, yaitu menghilangkan if-nya, lalu kita taruh should ini di awal kalimat, sehingga menjadi should you arrive before 6, just give me a call. Selanjutnya untuk contoh yang ketiga yaitu had. Di sini juga caranya sama dengan cara yang di atas, kita tinggal menghilangkan if-nya. Lalu untuk verbnya had driven, ini hanya auxiliary verb had-nya saja yang ditaruh di depan. Sedangkan driven-nya di sini, verb-nya dia tetap di sini. Ya. Sehingga menjadi had John driven his car carefully, we would not have got an accident. Kita lihat ketiga contoh ini sudah mengalami inversion, ya, yang asalnya subject verb menjadi verb subject.
Dan saya ingatkan kembali bahwa inversi ini sifatnya hanya optional untuk conditional sentence. Bisa atau boleh dipakai ataupun tidak. Oke, kita latihan soal yang sekarang nomor 1. Were our neighbors a bit more friendly, it would be somewhat easier to get to know them. Apakah kalimat ini betul atau salah? Mari kita analisa. Ya. If our neighbors sebagai subjeknya, were sebagai verbnya. Ya. Berarti bisa kita balik, yaitu were-nya bisa ditaruh di depan dengan cara menghilangkan if-nya. Apakah ini sudah betul? Ya. Jawabannya sudah betul ya. Yang kedua, there are plenty of blankets in the closet if should you get cold during the last night. Perhatikan di sini ada conditional sentence yang ditandai dengan adanya kata if sama should, sehingga kita bisa membaliknya di sini ya, dengan cara menghilangkan if-nya ya. Jadinya kalimatnya menjadi there are plenty of blankets in the closet should you get cold during the night. Ini adalah kalimat yang sudah mengalami inversi. Sementara yang ini adalah kalimat yang belum mengalami inversi atau formulanya masih subject verb. Nah, sedangkan kalau kita perhatikan kalimat ini, di sini dia tetap mempertahankan if, padahal syaratnya untuk dia bisa diinversi yaitu harus dibalik, yang tadinya subject verb menjadi verb subject. Ini sudah dibalik, jadi verbnya di sini should, you-nya sebagai subject. Akan tetapi di sini masih ada if, harusnya if-nya dihilangkan. Sehingga kalimat ini salah ya. Yang ketiga, had he taken more time, the result would have been better. Di sini kita tahu jika ada had ditaruh di depan ya. Kemudian di sini juga ada subjek, berarti dia sudah mengalami inversi. Had he taken more time, the result would have been better. Jadi kita pun aslinya sudah mengetahui bahwa kalimat ini berasal dari conditional sentence if he had taken more time, ya, the result would have been better. Ini sudah dicoret if-nya, kemudian verb-nya taruh di depan, sehingga kalimat ini sudah betul. Well everyone, barusan tadi pembahasan tentang inversion yang berkaitan dengan conditional sentence. If you still have any question, you can ask in the forum of Scalsa. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.